Kita ucapkan alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sehingga alhamdulillah bulan Ramadan di bulan ini, di tahun ini alhamdulillah sudah kita lewati. Alhamdulillah. Artinya tatkala kita masuk di bulan Ramadan yang sudah kita lewati tadi, kita termasuk orang-orang yang untung yang bisa meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi kalau kita isi di bulan Ramadan yang telah lalu tadi dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak sembahyang, dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak bersedekah, dengan memperbanyak beristighfar dan berzikir, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya melipat gandakan pahala orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan. Siapa yang beramal sunnah maka diganti pahalanya menjadi pahala wajib. Siapa yang mengerjakan pahala wajib maka Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 70 kewajiban. Akhirnya banyak benar orang-orang di bulan puasa tadi mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di bulan Ramadan tadi banyak orang-orang muslim yang dulunya dia beramal, bekerja, gawiannya sehari-hari gawian ahli neraka, gawian yang pantas untuk Allah Ta'ala siksa. Tapi karena dia memperdapati bulan Ramadan, kemudian dia beribadah bujur-bujur di bulan Ramadan, bertobat di bulan Ramadan, ternyata dia termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka tersebut. Mudah-mudahan kita salah satu daripada orang itu. Ini sangat banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bulan Ramadan tadi yang tidak diturunkan di bulan-bulan lainnya. Tinggal penyesalan aja lagi kita waktu-waktu yang kosong di bulan Ramadan yang kada kita isi. Waktu-waktu yang luang di bulan Ramadan ada kita isi dengan ibadah, maka hendaklah kita menyesal karena kita tidak tahu lagi sudah yang akan datang ini apakah kita bisa memperdapatinya, apakah kada. Kita cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang kita akan memperdapatinya, dengan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sehingga kita melewati Ramadan yang akan berlalu dan kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Sangat banyak orang-orang yang diampuni dosanya, sangat banyak orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, sangat banyak orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di bulan Ramadan tersebut. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala masih ada sampai sekarang. Karunia Allah Subhanahu wa taala kada berhabisan, la yatanaha. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kada berhabisan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Ujar Sidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yamallu, tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepada orang yang beribadah. Hatta tamallu, sampai kalian bosan mengerjakan ibadah tersebut. Artinya kita jangan berprasangka bahwa pahala yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan sudah habis. Kada kau lagi Allah Ta'ala memberi pahala. Kalau aku beribadah banyak, Allah Ta'ala kada kau lagi memberi pahala, kada. Karunia, fadlullah, rahmatullah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada baampihan ujar Rasulullah, kada bahabisan ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita nyanyi lagi. Apakah kita mau memperbanyak ibadah kepada Allah? Apakah kita hendak sedikit saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau pahalanya, kalau pemberiannya yang diberikannya kepada kita, ambil sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada. Baca selawat sebanyak-banyaknya pahalanya ada.
Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, pahalanya ada. Kita sembahyang berjamaah, kita menuntut ilmu, pahalanya ada terus. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Kalau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan di dalam satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin." Ya Rasulullah, andai dikumpulkan dari zaman orang yang hidup pertama, dikumpulkan dari zaman yang hidup pertama itu siapa? Dikumpulkan andai Nabi Adam alaihi salatu wasalam dikumpulkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi manusia itu berapa jumlahnya mulai zaman Nabi Adam kemudian sampai hari kiamat. Kemudian ya Rasulullah, wajinnakum, dan para jin, kumpulkan semuanya, kumpulkan jin dan manusia mulai awal adanya tercipta jin sampai hari kiamat. Fi sa'idin wahidin, di lapangan yang satu, ya Rasulullah, di lapangan yang satu. Kemudian tiap-tiap manusia dan jin itu, tiap-tiap satu orangnya ada permintaan kepada Allah. Banyak meminta, ini minta itu, ini minta, semua. Apa aja yang dia minta sambat waktu itu, andai seperti itu. Ada hendak minta rumah, andai katalah hendak minta rumah, minta mobil, minta kendaraan, minta tanah, kebun dan lain sebagainya. Ini yang di dunia, andai pun di akhirat juga. Ujar Allah Subhanahu wa taala, setelah habis permintaan mereka, saat berapa juta orang itu, setiap satunya ada terus meminta, minta ini, minta itu, manusianya dan jinnya. Kemudian tiap-tiap permintaan orang tersebut Allah taala kabulkan. Di hadis Nabi Muhammad, Allah taala kabulkan. Ya Rasulullah, mana gasa min mulgi au mana gasa ma indi syai'un. Tidak ada berkurang, ujar Allah taala, apa yang aku miliki sedikit pun, illa kama yang guzul mekhyatu idza udkhilal bahru, kecuali seperti berkurangnya air lautan tatkala dimasukkan jarum ke laut. Lihat, ambil jarum sedikit, kita masukkan ke dalam lautan, kita angkat jarum itu. Nah, yang berikitan di jarum itu, nah, banyu laut yang berikit di jarum itu, maka seperti itu aja ujar Allah taala yang berkurang daripada apa yang aku miliki, ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Artinya kada ada berkurang sedikit pun apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Itu pemberian Allah taala yang ada di dunia. Pemberian Allah taala yang ada di dunia, andai diumpamakan pemberian itu seperti lautan, kemudian apa yang mereka para manusia, mereka para jin yang mereka minta, mereka masuk, diumpamakan seperti air yang berkurang di satu jarum tersebut. Artinya kada ada berkurang, kada ada pengaruhnya sedikit balar. Karunia Allah taala masih banyak. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apakah lagi di akhirat? Di akhirat pemberian Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada di sini. Lebih banyak daripada di sini pemberian nantinya di akhirat. Rahmat aja Allah taala menurunkan 100 rahmat. Kemudian diturunkan sebut tingginya yang ada di dunia ini, rahmat sebut tingginya. Kasih sayang Allah taala satu aja yang diturunkan di dunia, itu pun dibagi-bagi. Dibagi-bagi, semuanya dibagi-bagi. Nah, karena ada tinggal 99 rahmat tersebut yang akan Allah Subhanahu wa taala simpan di hari kiamat. Dalam artian pemberian Allah Subhanahu wa taala kada habisnya. Pahala Allah yang Allah taala berikan kepada kita kada habisnya. Sehingga kita yang ampih beramal, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ampih juga memberikan pahala kepada kita. Mudah-mudahan kita akan terus-menerus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbanyak beribadah. Kita tidak memandang bulannya kita. Sebagaimana andai kita memelihara
sembahyang 5 waktu di bulan Ramadan, maka hendaklah kita juga di bulan-bulan yang lainnya memelihara salat 5 waktu tersebut. Kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaklah kita di bulan-bulan yang lain pun juga membaca Al-Quran. Tatkala kita bersedekah di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan yang lainnya pun kalau kita mampu, kalau kita ada, hendaknya kita juga bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, kita sambung perkataan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Jarsidin, wa annahu ta'ala hayyun alimun. Situlah. Sampai situ. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib kita meyakini wajib kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun, orang yang bersifat hidup. Kada mungkin orang yang kuasa, orang yang maolah, kada mungkin orangnya mati. Ya, yang maolah langit, yang maolah bumi, kita berkeyakinan ada yang maolah. Kada mungkin langit ada, bumi ada, kada ada yang maolah, kada mungkin. Yang maolah itu siapa semalam itu? Yang maolah adalah Allah, yang maolah langit dan bumi. Kemudian kada mungkin pulang yang maolah langit dan bumi ini orangnya mati. Kada mungkin kita jangan maolah langit dan bumi lah. Maolah yang paling nyaman aja, apa yang nyaman dulu lah. Ulah wadai bakwan. Ulah wadai bakwan. Kita temu wadai di pasar sana, nukar wadai kita. Kar wadai bakwan kita. Ada wadainya. Ada buktinya di hadapan kita. Pasti yakin kita ya kan? Yakin kita yang maolah ini pasti orangnya hidup. Kada mungkin yang maolahnya orang mati. Mun yang mati maulah dari yang nukarinya kita, bukan kita. Nah, ini dari segi akal kita. Yang nyaman-nyaman aja, yang nyaman-nyaman aja, yang pasti ada maulah, yang nyaman diolah. Pasti ada yang mau olah, apalagi yang sulit-sulit. Apalagi yang ngalih-ngalih. Jadi yakin aja kita, yakin aja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang bernama Hayyun. Makanya di ayat kursi, ayat yang terafdal di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebutkan itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup. Maha hidup. Nah, jadi dalilnya dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala bersifat hidup ini sangat banyak. Di dalam hadis pun juga sangat banyak. Kemudian dalil akal kita. Pokoknya bilanya orang ada mempunyai akalnya, dia bisa tahu aja sudah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat hidup. Kemudian wa annahu ta'ala hayyun alimun. Wajib kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala alimun, orang yang mengetahui, bersifat tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi, mengetahui secara global dan mengetahui secara perbijian. Alim, tahunya seperti itu. Kita lihat, andai ada beras satu karung. Ini kita manusia tahu, kita mungkin beras satu karung nih. Ini sekarung berasnya, ukurannya 10 kilo andai kata. Beras sekarung yang 10 kiloan. Tahu kita manusia. Cuman kira-kira tahulah kita biji-bijinya tuh. Biji-bijian yang ada di dalam beras itu berapa biji? Tahu kita? Tahu kita? Terkadang kita tahu ya juga mau nyoba hafal, salah juga. Tahu kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala tahu ini sekarung dan tahu bijiannya berapa di dalam situ. Ini bedanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui secara global, secara jumlah, dan mengetahui secara satu persatu. Kita tahu aja rambut ada di kepala kita nih, ya? Tahu kita? Rambut. Tiap-tiap orang ada aja rambutnya, kan?
tahu kita rambutnya ada di kepala kita. Cuman apakah tahu kita berapa hitungan rambut kita? Tahu kita. Padahal kita bawa tiap hari. Kemana-mana umpat terus rambut kita ini. Kita guring, kita bawa guring. Kita masuk ke dalam masjid, kita bawa masuk dalam masjid. Masuk rumah, keluar rumah kita bawa terus. Cuman sayang, hitungannya kita nggak tahu ada berapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat alimun, mengetahui, tahu, bahkan bukan dari situ. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam geretek hati. Sampai di sini ada disebutkan karena ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah taala mengetahui kha'inatal a'yun, tatkala khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada. Panderan geretekan hati kita, kehendak, maksud, niat hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Wajib kita meyakini seperti itu. Pandangan mata kita melihati orang, apakah melihati ini karena sayang, apakah melihati ini karena sarik? Matanya itu juga, tapi pandangannya dari orang yang memandang itu beda-beda. Ada orang melihati menyenangi sarik, ada jangan menghina, artinya nih orang ini gak ada apa-apa, lalu orang ini orang biasa, artinya pandangannya pandangan hina, menganggap orang lebih rendah daripada dia dengan matanya aja melihati bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu itu, tahu. Padahal pandangan mata yang begayaan, tahu Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata yang sarik, pandangan mata yang senang ketika memandang orang, melihat orang. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Nah, alim sudah. Alimun, mengetahui. Kemudian apa? Muridun. Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak. Apapun yang terjadi, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin apa yang terjadi adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Dan kita harus husnudzon billah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam keadaan yang buruk menurut kita. Sekalipun dalam keadaan yang kada baik menurut kita. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah yang terbaik untukku. Apapun yang telah ditakdirkan Allah, apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berprasangka bahwa itu yang terbaik yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah pun ada. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Barangkali, ujar Allah taala, kalian senang dengan sesuatu, tapi kalian kada dapat sesuatu tersebut. Kalian hendak benar sesuatu itu, kalian pengen benar sesuatu itu, hendak benar hajatnya, andai kata hendak benar nukar kendaraan, hendak benar nukar mobil, hendak benar bola rumah. Tapi kata Allah taala, mungkin aja yang kalian inginkan sesuatu tersebut, andai dikabulkan, kurhul lakum, itu akan menjadi celaka terhadap kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian takrahu syai'an, tidak senang dengan sesuatu. Kada himung kita kena penyakit, andai kata kita kekanakan belajar sudah belajar juga, murajaah sudah murajaah juga, tapi kada naik, andai katalah. Artinya jangan menyerah. Mungkin apa yang kita tidak senang itu wahwa khairul lakum, itu nanti ujar Allah taala khairul lakum, akan menjadi baik untuk kalian, akan menjadi baik untuk kalian. Hajat kita belum dikabulkan sekarang, mungkin nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum
diberikan sekarang tapi jangan berhenti kita untuk berdoa, mungkin nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita para santri yang berjuang masih belum paham, masih belum bisa, mungkin bulan-bulan datang kena sambil berdoa dan belajar dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan menyerah, intinya jangan berampih kita. Intinya jangan putus asa. Ini bulan thalabul ilm, ujiannya terkadang bisa putus asanya, terkadangnya munyak di pondok. Itu iblis lah, itu iblis itu pintar. Yang paling banyak di pondokan bukan iblis itu. Di luar pondokannya santai aja, menggodai bubuhan yang ada tapi yang kurang cinta dengan ilmu. Ada terlalu mengeluarkan tenaga iblis menggoda mereka. Tapi kalau di pondokan banyak iblisnya yang tugasnya luar biasa. Akhirnya di was-wasinya, Ikam ini belajar sudah beberapa tahun, ada paham-paham juga baik ampi. Ikam ini belajar sudah kekawanan, sudah naikkan lulusan. Ikam masih kelas berapa? 1 andai kata. Jangan, santai dulu. Allah Ta'ala yang menyebutkan tadi. Mungkin ini sekarang dalam keadaan kada baik, nanti akan jadi baik. Yang penting berjuang. Karena ada kekawanan yang hendak membawa ampihan, hendak membawa istirahatan, itu semua godaan iblis. Kalau kita sudah berhenti daripada pondokan, daripada belajar ini, maka iblis berhasil, maka menang dia, maka anggap sudah kita kalah kita. Apakah lagi kita ampih, kemudian kada sekolah kemana-mana lagi. Kenapa jadi ampih? Mana begana aja di rumah, makan minum di rumah. Kenapa ampih? Sudah muyak di pondok. Artinya itu dia kalah dengan godaan iblis, itu kalah. Itu satu mati jantung yang muyak di pondok itu mati. Karena kalau sudah lulus, insya Allah yang kada paham tuh, kalau antum bujur-bujur, kalau bujur-bujur belajar, yang kada paham bujur-bujur belajar memahami, yang kada hafal bujur-bujur menghafali, itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal dan untuk memaham. Cuma intinya sebuting inilah, jangan berhenti, jangan berhenti berjuang, terus berjuang. Itu para ulama banyak yang dulunya pembabal bahasa kitanya, sebanjarnya pembabal, terdapat banyak para ulama seperti itu. Bahkan sampai disariki gurunya macam-macam, sariki gurunya dan lain sebagainya, terdapat sudah belajar juga, kemudian sudah murajaah juga, cuma terdapat. Di antaranya kan Ibn Hajar. Akhirnya Sidin kemana? Sidin ada hendak lagi nuntut ilmu, dulunya pernah, cuma ini jadi pelajaran lawan para santri-santriwati, pelajaran. Akhirnya Sidin melarikan diri, buka Sidin ke suatu tempat, karena Sidin kesal lawan diri Sidin ini kenapa belajar karena paham-paham. Ternyata waktu itu terlihat batu yang dititisi oleh air, tunggal dikitan tek batu yang tunggal dikitan tek banyu. Akhirnya berlubang batu tersebut, akhirnya berlubang kena batu yang lemah karena banyu yang lemah itu tunggal dikitan. Ternyata kawa mengalahkan batu yang keras, tapi rutin tunggal dikitan, amun sekali 2 kali jangan kawa 4-5 kali, jadi tikan banyu tuh kada kawa menembus batu itu. Melawas dulu jangkanya lah, lawas titikan hanyar kau berlubang. Ujar Sidin, kalaunya banyak batu yang keras luar biasa itu aja bisa berlubang, bisa tembus, dapat air yang lemah, apalagi di sini otak aku ini, apalagi pikiranku ini pasti menerima dengan apa yang dilajarkan para guru. Akhirnya kembali Sidin dan nuntut ilmu bujur-bujur, dan ternyata jadi ulama yang besar. Artinya jangan kita setumat tadi, jangan kita frustasi gara-gara kada hafal atau gara-gara muyak, jangan. Itu kita kalah lawan iblisnya. Kalau kita sudah lulus
Pertamanya apa? Awaliyah sini. Oh, usta. Kalau kita sudah lulus usta, ada lagi sambungannya. Oh, awaliyah. Sambung ulang. Jangan sampai kita berhenti di usta itu, jangan sampai. Yang ujar Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu sekalipun ada di Cina sana. Artinya kalau ilmunya sudah habis di kampung kita nih, tidak ada lagi ilmunya. Kecuali orang-orang Cina sana, yang muslim Cina sana yang memiliki ilmunya, maka datangi ke sana. Kalau sudah habis, tidak ada lagi. Artinya kalau kita sudah habis di wusta, kitab-kitabnya sudah kita khatam di wusta, maka jangan kada menyambung kita ke ulia. Sayang kita lah. Ini waktu emas itu, waktu yang kita nuntut ilmu nih. Kita kalau sudah tuha, takuni aja orang tuha tuh. Kalau kita mengambil ibrah, pelajaran lawan orang-orang tuha tuh, kalau bujur-bujur kita mengambil pelajaran, kita tahu. Kita kadang nak ambil kira-kira sekolah. Orang-orang tuha dahulu banyak bebandir, aku menyesal dahulu lagi anum berhenti sekolah cuma kelas ini aja, belum lulus bujur. Andai aku anum pulang, aku hendak menyambung. Ujar orang tua itu. Nah, jadi takuni aja orang-orang tua karena kan mengambil pelajaran, pengalaman orang yang tua seperti itu. Dulu aku ambil, dulu aku ambil belajar. Andai jakanya aku nih, tahu jaka andai kawan diputar lagi kehidupan ini, jadi aku hendak membuliki kehidupanku bahari dan aku hendak menyambung lagi sekolah. Nah, kita yang kadang menyambung, yang hanyar usta, terus kita kadang menyambung ulia, itu karena penyesalannya akan terlihat. Sudah kita dewasa, sudah kena, apalagi sudah berumah tangga, hanya menyesali, oh kenapa dulunya sayangnya aku kadang menyambung dulu. Padahal waktu kuliahnya cuma 3 tahun. Nah, padahal waktu kuliahnya cuma 3 tahun. Andai aku menyambung, andai aku waktu itu belajar lagi, andai aku menambah pengetahuanku, andai aku tambah ilmuku, maka aku termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi jangan sampai setengah jalan juga gitu lah. Nah, kalau kita masih ada kemampuan kita, ada keinginan kita, jangan sampai hilang keinginan kita untuk menuntut ilmu. Kita di rumah andai kata beranai juga, lebih baik kita di pondok. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu dalam Al-Quran lebih baik daripada kalian tentang ilmu dunia. Hatta ilmu dunia pun dilebihkan ilmu akhirat. Andai kita disuruh memilih menyambung kuliah kah, ilmu agama kah, atau menyambung SMP kah? Ini andai-andaian lah. Siapa? Di mana kita cari jawabannya? Ambil jawabannya di Al-Quran. Rancak kita dengar surah tersebut. Tiap Jumat kita dengar. Yang menjawabkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jar Allah ta'ala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Pesantren kita, pendidikan Islam kita, tentang Islam, tentang iman, itu berhubungan dengan akhirat. Kalau disuruh memilih, kita pasti harus memilih yang berhubungan dengan akhirat. Cuman kita kadang dilarang untuk dunia, kita kadang dilarang untuk dunia. Boleh kita menggabungkan dunia dan akhirat, cuma jangan sampai kita mengalahkan akhirat gara-gara dunia. Jangan sampai kita terjebak dunia dengan dunia sampai kita meninggalkan akhirat. Nah, jadi semangat lagi kita lah. Kita menuntut ilmu nih. Orang yang paling disayangi Rasulullah, orang menuntut ilmu itu. Orang yang paling disayangi para wali, orang menuntut ilmu. Orang yang paling ngalih digoda iblis, penuntut ilmu. Ngalih digoda iblis. Ngalih mana iblis menggoda orang-orang menuntut ilmu? Ngalih. Banyak para wali-wali itu di Manaqib Syekh Saman pun ada. Beliau apa yang dibacaranya sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Artinya para wali itu sayangnya luar biasa lawan orang menuntut ilmu nih. Kita kadang ngalih.
Kalau kita hendak menjadikan anak kita dicinta wali, anak kita tuh disayangi wali, dicintai wali, kadang ali sebenarnya. Tinggal apa? Tinggal kita masukkan ke pesantren. Tinggal kita jadikan dia talibul ilmi, penuntut ilmu. Laki-lakinya, bebiniannya sama. Kalau dia sudah menjadi penuntut ilmu, kalau dia sudah masuk ke pesantren, pesantren manapun, menuntut ilmu di tempat manapun, yang penting dituntut adalah ilmu agama, ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang tersebut adalah orang yang paling dicinta oleh Rasulullah dan paling dicinta oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun sangat mencintai mereka-mereka tersebut. Nah, mudah-mudahan kita lah jangan berhenti di tengah jalan kita. Yang kau menyambung, sambung aja lagi. Nah, yang lulus aliyah, yang lulus wusto, kalau kau nyambung di aliyah, kemudian yang lulus aliyah, kena sambung lagi, ada aja lagi sambungannya. Nah, kalau masalah begawi, insya Allah ada aja, kena habis tuntung sekolah tuh, insya Allah ada aja rezekinya untuk begawi. Masalah jodoh ada aja, karena habisan. Untuk jangan mikirkan jodoh kalau sudah ketuhaan. Wusto ini ketuhaan sudah, jodohnya kena habis, kada. Masih banyak yang orang masih timbulan terus, masih lahir terus. Jangan takutan, jangan sampai kita gara-gara mengejar jodoh kita akhirnya hampir sekolah kita. Jangan sampai. Dzubihal ilmu bi fakhidhi mar'atin. Ilmu kena akan mati, ilmu itu tersembelih, ilmu itu mati, ilmu itu dengan apa? Dengan dua paha perempuan, artinya dengan tergoda atau dia kawin terus ampih nuntut ilmunya. Jangan seperti itu. Ya, karena kalau sudah lulus, insya Allah nyaman rezekinya, nyaman jodohnya, insya Allah. Nah, kita ada guru dulu di Tarim Hadramaut, Syekh Salim Bahures. Itu beliau luar biasa beliau. Jadi dia memadahi kita ini, menasihati kita. Biasanya kan orang-orang yang mondok di Tarim itu ganal-ganal sudah, ganal-ganal berantum nih. Jadi wajar lah kalau mereka tuh terpikir jodoh itu wajar. Kalau antum nih kadok masih belum wajar, masih halus-halus. Sebahagian kawan-kawan kita tuh ada terpikir seperti itu. Dia mengejar jodohnya, cuma masih di pertengahan sekolah. Dia. Ujar Syekh Salim Bahures tadi. Ujar Sidin, kalau kalian hendak kawin atau nikah, ujar Sidin, lebih baik setelah kalian lulus sekolah, sudah. Lulus sudah sekolah, ujar Sidin, itu lebih baik lebih baik waktu untuk menikah. Dan kalian, ujar Sidin, akan merasakan nantinya itu adalah waktu yang paling indah, waktu yang paling manis, waktu itu ujar Sidin, ketika kalian lulus hanya menikah. Itu waktu yang paling ahla, yang paling manis, ujar Sidin, yang paling indah waktu. Cuma kalau kalian masih belum lulus kemudian menikah dan ampih, beda kalau orang menikah tapi dia menyambung lagi terus, beda. Jarang udah kita seperti itu. Jadi kalau kalian lebih baik kalian luluskan kemudian menikah, dan itu lebih manis dan indah jadi waktu itu, waktu yang luar biasa sudah jadi. Itu menasehati kekawanan kita dulu lah. Jadi mudah-mudahan kita yang, apalagi antum-antum yang antum-antum ini, jangan ada yang berhenti kalau bisa lah. Bahkan niatnya aja jangan. Niat hendak ampih juga, ya jangan, apalagi ampihnya, niatnya aja. Aku kena sudah 2 tahun yang akan datang aku hendak ampih benih itu aja, kalau bisa aja jangan, apalagi ampih. Karena kalau kita sudah ampih, apakan lagi di tengah jalan tadi, iblis tetap lawan iblis, himung iblis. Jadi iblis apa? Ini kada mau yuhakan aku lagi dah. Ampih dah aku yuh iblis. Mencari yang lain pulang. Cari yang lainnya, mangsa yang lain pulang. Nah, ini tempulu waktu muda, gitu. Waktu muda, tempulu anum. Kita bujur-bujur nuntut ilmu. Waktu ini akan berlalu, antum. Waktu ini akan berlalu. Kalau waktu muda sudah berlewat,
memasuki waktu remaja, bahkan kalau memasuki waktu dewasa, waktu tuha, itu ngalih bana sudah nuntut ilmu ngalih. Paling kawa kita seminggu sekali. Itu pun mun kada hauran juga gitu. Seminggu sekali paling. Jadi tembulu kita kawa tiap hari 5 kali ini nah. Tembulu kita masih muda, awal sehari 5 kali kawa kita. Tembulu waktu itu jangan dibuang-buang waktu. Jangan disia-siakan waktu tersebut. Nah, nanti kita harus semangat terus nuntut ilmu. Biar aja kita jangan terpengaruh. Kalau ada kawan yang sudah hampir, kita jangan terpengaruh, kita biarkan ya sudah. Yang penting aku ada basic prinsip, kita basic prinsip bahwa kita bujur-bujur bertekad untuk menuntut ilmu sebisa mungkin. Alhamdulillah. Kemudian disambung lagi. Jika Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, alimun, muridun, qadirun, orang yang mampu berbuat. Qadirun, mampulah. Apa aja Allah Ta'ala hendak maulah apa aja mampu, tetapi dengan berhubungan sesuatu yang jaiz. Allah Ta'ala hendak menjadikan kita mempunyai anak laki-laki, mampu. Kalau kita sudah kawin, Allah Ta'ala menjadikan kita anak perempuan, kita cuma mampu. Allah Ta'ala menciptakan orang tanpa ayah dan ibu, mampu. Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan seseorang tanpa ibu, mampu. Siti Hawa. Allah Ta'ala menciptakan seseorang tanpa ayah, mampu. Qadirun, bersifat mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu mampu aja. Jadi Allah Ta'ala mampu aja untuk memperbuat apa yang Dia kehendaki, kecuali yang berhubungan dengan mustahil. Yang mustahil itu tidak ada hubungan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini banyak orang-orang menyelewengkan tentang akidah tauhid ini. Andai Allah Ta'ala jar mampu, apakah Allah Ta'ala mampu mengolah anak? Allah Ta'ala menciptakan anaknya, mampulah Allah Ta'ala. Sedangkan kita di dalam akidah mustahil Allah Ta'ala mempunyai anak. Jadi tidak ada hubungannya kekuasaan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang mustahil itu. Apakah mampu ya Allah Ta'ala menciptakan Tuhan juga sama lawan Allah Ta'ala juga, dan kena berbagi setengah-setengah bumi ini? Apakah Allah Ta'ala mampu itu ya? Itu tidak ada hubungan dengan kudrat. Hubungan kudrat itu sesuatu yang boleh aja, tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Kerja. Bolehkah kita mempunyai anak laki-laki atau perempuan? Boleh. Nah, karena mampu Allah Ta'ala menjadikan anak tersebut laki-laki atau perempuan. Mampukah Allah Ta'ala menyembuhkan orang yang sakit? Mampu. Bahkan mampukah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati? Mampu. Karena tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mampukah Allah Ta'ala mengolah anak? Mampukah Allah Ta'ala mengolah kawan syarikat untuknya? Itu tidak ada hubungan dengan kudrat, tidak ada hubungan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qadirun, mutakallimun, Allah Ta'ala bersifat mutakallim, yaitu berbicara bila harbin wala sautin. Allah Ta'ala berbicara tanpa ada huruf dan tanpa ada suara. Adapun Al-Quran itu adalah terjemahan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada hurufnya, sehingga ada li, a, ba, ta, alif, lam, mim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah terjemahan dari kalamnya
Allah subhanahu wa ta'ala. Mutakallimun, sami'un basirun, mendengar dan melihat. Apa aja yang kita bicarakan Allah Ta'ala mendengar, sehingga perkataan hati kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kemudian basirun, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Nanti jadi wajib kita meyakini inilah, wajib kita meyakini Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berbicara tanpa huruf, tanpa suara, Allah Ta'ala mendengar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Ini namanya ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Tatkala bertambah keyakinan kita, maka akan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala bertambah keyakinan kita, maka berkurang rasa maksiat kita, berkurang perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita tiap detiknya, tiap harinya, tiap minggu dan bulannya akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.